Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, class. This video will explain to you about holistic reading strategies that belongs to the materials that we are going to have in our final test. Jadi video ini saya buat untuk menjelaskan materi mengenai holistic reading strategies-nya yang merupakan satu dari dua materi yang akan nanti diuaskan. Jadi nanti di UASnya itu ada sebuah teks dan kemudian nanti ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan holistic reading strategies dan juga konteks clues. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendapatkan penjelasan mengenai holistic reading strategies ini ketika saya akan menjelaskan mengenai reviewing sama surveying gitu ya. Nah, jadi holistic reading strategies itu adalah strategi-strategi dalam em, dalam mempelajari teks gitu ya. Nah, kaitannya ini dengan bagaimana kita membaca sebuah teks dengan baik gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa holistic reading strategy puts before, during, and after reading strategies into a unified system. Reading strategies make your learning more effective because they prime the brain for the receipt of new information and provide a method to organize new information so it can be learned. Um, Namanya juga sudah holistik ya. Holistik itu artinya menyeluruh gitu. Jadi fasenya itu kan ada sebelum, pada saat, dan juga sesudah membaca gitu. Otomatis strategi-strategi yang akan kita dapatkan di sini itu berkaitan dengan before, during, sama after reading. Nah, strategi yang pertama ini yang paling banyak digunakan yaitu SQ3R sama SQ4R. SQ3R sama SQ4R ini hampir sama sih ya. Cuman perbedaannya itu dari yang akhirnya ada 3R sama 4R. Kalau yang 3R disebutnya itu ada read, recite, sama review. Sedangkan kalau yang 4R-nya itu ada reflect gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa these strategies are best for reading textbook material or long passage with subheadings. Jadi cocok strategi ini digunakan ketika kita membaca teks yang panjang gitu ya. You are ready learn about surveying and questioning and reading to look for the answer to the questions you pose. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita udah pernah belajar mengenai survei sama preview ya. Nah, jadi kalau surveying sama questioning itu kan relate dengan apa yang sebelumnya kita sudah pahami tentang topik yang berkaitan dengan si teksnya itu gitu ya atau prior knowledge-nya. Nah, di sini yang membedakannya itu adalah pada saat membacanya yaitu bentuk recite ya. Recite kemudian review. Nah, recite itu sendiri refers to repeating the answer to the question in your mind or aloud to reinforce learning. Jadi recite, pengertian recite di sini adalah menghubungkan dari apa yang Anda baca dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya Anda tanyakan gitu sebelum eh, masuk ke dalam inti teksnya gitu. Seperti halnya misalkan salah satu contoh teks mengenai Forgotten School itu ya, di mana ada gambar anak-anak yang mereka harus berjalan jauh untuk bisa ke sekolahnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelum kita masuk ke dalam teksnya itu kan kayak misalkan bagaimana peran pemerintahnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam teksnya, ketika kita baca teksnya itu kan disebutkan bahwa memang peran pemerintah di China itu tidak terlalu besar, otomatis banyak pihak swasta yang menggalang dana untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang terpencil di China itu. Nah, pemahaman seperti itu dikaitkan dengan pertanyaan awal. Jadi peran pemerintah itu di China itu nggak terlalu besar terhadap pendidikan di sekolah-sekolah yang
pedalaman atau terpencil gitu. Nah, jadi bentuk hubungan seperti itu yang dimaksud dengan reside pada strategi SQ3R sama SQ4R. Nah, yang membedakan itu yang selanjutnya ya ada review sama reflect. Jadi kalau review itu di sini disebutkan compels the reader to go through the process of repeating or reciting the answer on a regular basis to learn. This as during space practice learning system. Jadi review ini sebenarnya hampir sama seperti pembahasan recite. Jadi artinya kita menghubungkan antara pertanyaan yang sebelumnya kita pose pada saat before reading dan kemudian jawaban yang kita temukan ketika kita melakukan reading gitu ya, ketika kita melakukan proses during reading gitu ya. Nah, review itu sendiri itu adalah apa? Repetition, artinya pengulangan kembali dari apa yang sebelumnya kita praktekkan di dalam fase reciting. Nah, kalau misalkan ada penambahan yang 4R itu yang reflect, reflect ini refers to thinking about the information and critically evaluating it, as well as relating it to your prior knowledge and all the information previously learned. Jadi kalau reflect itu kelanjutan dari fase ketika kita menjawab pertanyaan awal gitu ya dengan isi di dalam teks, kemudian kita lanjutkan lagi argumennya dengan apa yang sudah kita tahu di dari topik tersebut. Jadi contohnya when we answer the question that where is the government role in China district when there are some forgotten schools in China, itu kita coba hubungkan bahwa oh the fact is from the text it belongs to the private sectors gitu ya, bahwa kendala yang ada di wilayah sekolah-sekolah yang terlupakan itu coba coba di apa di effort sama private sector sama sektor swasta gitu ya, dan peran pemerintah itu tidak ada gitu ya dalam apa perkembangan pendidikan di daerah-daerah terpencil di China. Dan ini juga kita bisa hubungkan dengan eh, refleksikan dengan kondisi misalkan di pemerintahan Indonesia, di mana pemerintahan Indonesia itu tidak seperti di China ya, di mana pemerintahan Indonesia itu ada beberapa program-program yang memang sampai menyentuh sekolah-sekolah yang terpencil meskipun tidak 100% gitu ya build the infrastructure, tetapi setidaknya itu ada program-program yang uh, me- me- mengena kepada sekolah-sekolah terpencil seperti misalkan salah satunya one of the example is program kampus mengajar yang dari Kemdikbud gitu ya. Nah, bentuk argumen seperti itu, bentuk hubungan yang seperti itu yang kita coba hubungkan antara keadaan di China, kemudian pertanyaan sebelumnya, kemudian realita yang ada di Indonesia. Bentuk argumen seperti itu yang dimaksud dengan reflex strategies dari SQ4 sepertinya. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah PQ4R. PQ4R itu kalau yang tadi SQ4R itu survey, kalau yang PQ4R itu adanya preview gitu ya. Mungkin bisa di eh, flashback lagi kalau survei itu apakah dia skimming atau scanning, preview itu apakah dia skimming atau scanning. Nah, coba dilihat lagi ya materi yang sebelumnya. Nah, tapi kesananya hampir sama, di mana ada read, reflect, recite, review. Cuma apa fasenya yang berbeda. Jadi kalau yang sebelumnya kan dia ada read, recite, review, sama reflect. Reflectnya ada di bagian terakhir. Tapi kalau di PQ4R itu reflectnya itu setelah read. Di sini disebutkan the foundation of this reading strategy is to help learners organize new information to make it meaningful and therefore easier to learn and retain. Because this strategy focuses on previewing rather than surveying, it's best for reading essay an article that's shorter and that may or may not contain subheadings. Cocoknya untuk yang lebih pendek.
Jadi makanya di sini refleksnya itu ada di setelah with-nya. Karena supaya bisa langsung menghubungkan dengan realitas yang ada. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah KWL. KWL is a basic strategy that allows you to make the connection between what you already know about the topic, the goals you have reading and learning the past, and new information that you have learned. Jadi K itu know as in, W itu what as in, L itu learn as in. K itu what do you know about the topic, W what do you want to learn, and L itu adalah what have you learned. Lebih kepada bagaimana kita mengoptimalisasi our prior knowledge gitu ya. Nah, di sini with KWL you are setting up the brain to learn information, but the main focus is on connecting prior knowledge and setting learning goals. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mengcompile our prior knowledge untuk bisa menjawab pertanyaan eh, tujuan dari membaca topik tersebut itu apa. The strategy also compels you to generate ideas about what you want to learn from reading, putting you in control of what you propose for reading. Is it emphasize making connection between your list or what you want to learn and what you actually learn. You can monitor your improvement over time as your statement about what you want to learn and the contents of the reading become more closely linked. Ultimately, the result will be improved comprehension of material. Ini lebih kepada prior knowledge, lebih kepada fokusnya kepada goals dari eh, topik yang Anda mau baca seperti itu. The KWL. Kemudian di sini ada em, apa perbedaannya SQ4, SQ3R, PQ4R, kemudian explanation-nya, perbedaannya yang bisa Anda cermati. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan saya tadi Anda bisa tergambar lah ya strategi-strategi yang tadi disebutkan SQ3R, SQ4R sama PQ4R, kemudian KWL. Kira-kira strategi mana yang misalkan bisa Anda terapkan ketika Anda mendapatkan topik ya sebagai contoh. Okay, thank you for your attention today. Hopefully, this video will give you benefits to face your final test. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.